Kamu juga bisa baca informasinya dengan satu tangan, kan? Kalau gitu, kamu bisa ambilkan itu. Dengan cara ini aku bisa menggambar lebih cepat. Baiklah, Ternyata cewek memang bisa dandan di mobil. tentu saja. Awalnya aku juga nggak bisa menggambar. Kalau mobilnya goyang, nggak bisa dipegang sama sekali. Nantinya, aku sering harus datang karena syuting. Banyak orang kecil, kru nggak peduli sama makeup. Akhirnya aku hanya bisa melatihnya pelan-pelan sendiri. Sekarang aku bahkan bisa mencukir alis di mobil. Sambil pakai lipstik. Aku keren banget. Sepertinya dia gak mudah beberapa tahun terakhir ini. Tapi kenapa dia selalu begitu optimis? Presiden Chen, untuk tahu bahwa kamu benar-benar ada di sini, dia akan sangat senang. Aku dengar Tuan Shen akan datang hari ini. Aku juga dengar. Lama tidak bertemu. Gimana dia bisa sampai di sini? Aneh banget. Suasana hari ini kayaknya jauh lebih ramai dari sebelumnya. Bukan karena aku. Itu yang bikin ini bersinar, kan? Benar kan? Aku bisa melihatnya hari ini. Bagus banget. Gimana? Kalau gitu, kasih kamu kesempatan untuk kenal aku. Ja, Tuan Shen. Itu orang besar yang gak pernah kita lihat sama sekali. Lihat Shen Yifan. Tuan Shen, genius ajaib. Itu mitos investasi. Siapa Tuan Shen? Bintang ketemu bintang. Apa yang dikatakan online? Disebut karya mempesona Nua, kan? Hahaha. Tapi begitu juga. Apa dia nggak punya kekurangan sama sekali? Kamu mau bilang dia punya kekurangan, kan? Nggak pernah bersosialisasi atau bergaul. Dan yang penting nggak pernah pegang skandal. Tuan Shen ada di sini. Mereka tidak terlihat seperti produser dan sutradara. Tidak ada wartawan yang tiba-tiba muncul. Ambil foto lagi, kita hadir bersama. Gosip apa? Jangan khawatir. Tidak akan difoto. Tuan Shen, Anda belum pernah berpartisipasi dalam kegiatan apapun sebelumnya. Apa alasannya kali ini? Biarkan Anda muncul di sini. Kenapa kita tidak disambut? Kamu. Perkenalan yang megah. Ini adalah komisaris. Saya seorang aktor. Apa hubungan Anda? Shen Yifan, kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Itu ada di kontrak. Seseorang berhak tahu segalanya. Shen Yifan, aku perlu tahu sekarang apa yang sebenarnya kamu lakukan. Aku membuatmu populer. Beginilah cara kamu membuatku populer. Gunakan identitas dan statusku untuk menjadikanmu terkenal. Ini adalah rencana terbaik untuk membuatmu populer saat ini. Solusi terbaik adalah yang tercepat. Aku mencarimu karena keahlianmu. Kupikir kamu akan menemukan kelebihanku. Dan bisa membantuku merencanakan. Aku tidak menyangka kamu melakukannya dengan cara ini. Kalau begitu kamu bisa mengganti siapa saja. Aku hanya ingin lebih efisien. Tapi Shen Yifan, aku akan memberitahumu. Aku harus mengandalkan usahaku sendiri. Naik selangkah demi selangkah. Daripada bergosip dengan siapapun. Menarik perhatian dari latar belakang palsu. Dia memakai baju yang kuberikan. Sangat pas. Sangat cantik, tapi bagaimana dia bisa datang? Ini terdengar bahwa aku akan muncul. Datang khusus mencariku. Apa maksudnya? Pura-pura menggapaikanku. Berusaha menarik perhatianku. Bermain sulit didapat. Banyak trik. Agak menarik. Sebelum kamu benar-benar membiarkan aku audisi, aku tidak akan bekerja sama.
Semua foto yang diambil oleh wartawan telah dihancurkan secara seragam. Tapi dia masih tidak menjawab telepon. Ini keterlaluan. Apa yang akan dia lakukan? Dia memerasku dengan mogok. Kita masih bisa diperas olehnya. Kebuntuan tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Hanya membuang waktu. Ini harus dihentikan. Tuan Xiao Shen, apakah kamu mencoba berkompromi? Itu bukan gayamu. Haruskah aku tidak berdebat dengan kreditorku? Kamu tidak bisa mengorbankan uang demi harga diri. Tapi aku benar-benar tidak ingin menjadi terkenal karena haid. Layak. Orang-orang yang mendukungku. Meskipun tidak banyak orang. Kakak, jangan bilang King Yun. Setiap kali aku melihatmu sebelumnya, hatiku meleleh. Aku tidak akan menatapmu hari ini. Oke, kita bisa mulai berbicara secara resmi. Kamu menyuruh dokter untuk menghentikan pengobatan. Aku tidak akan mengejarmu hari ini. Tapi katakan padaku, jika kamu menandatangani kontrak dengan Zheng Yu untuk membuatnya populer. Hampir sampai. Kakak Ling ada di sana. Aku tidak memerankan peran dalam drama ini. Selain itu, kamu harus menghubungiku dulu untuk audisi. Bagaimana kakak persahabatan bisa sampai di sini? Hei, Dia juga menunjukku untuk memakai baju ini. oh, hubungan kita. Bisakah aku berbohong padamu? Biarkan aku yang mengambil ini. Kamu masuk dulu. Silakan masuk. Oke. Aku membawakanmu orang. Pastikan aku yang melakukan langkah selanjutnya. Bye. Apakah untuk membuatnya populer? Belakangan ini, aku begadang mempelajari pasar film dan televisi domestik. Apakah selama dia tidak merayu selama sehari? Kamu akan tinggal di sini. Kamu beritahu aku mengapa kamu membantunya seperti ini. Kamu beritahu kekaku. Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Ayo duduk di sini. Mendekatlah padaku, Ham. Siapa kamu? Mendekat padamu. Oke, aku ingin melihat apa yang ingin kamu lakukan. Bagaimana hasilnya? Kamu suka gaun ini? Cheongsam ini hadiah darimu. Oke. Orang yang tidak lama di dunia tidak pantas memiliki perasaan. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku ingin melakukan segalanya untuknya sebelum pergi. Aku ingin menyelesaikan semua masalahnya sebelum pergi. Aku ingin pergi sebelum pergi. Tuan Shen. Adik kecilku yang malang. Tuan Shen. Tuan Xiaoshen, tidakkah baik bagi kita untuk berbohong kepada kelompok dewa besar seperti ini? Kamu bersekongkol dengannya untuk membohongiku. Jangan bilang kapan dia datang. Kenapa kamu tidak merasa bersalah? Hello Tuan Shen. Ada yang tidak beres. Apa? Kamu masih harus melepas sepatu hak tinggi sebelum memukul orang lain kali. Kenapa kamu di sini? Sebagai penghibur. Tidak hanya kamu tidak bekerja sama dengan pekerjaanku.
Dan sekarang dia memukul orang? Kenapa kamu tidak bertanya mengapa aku memukulnya? Apapun alasannya. Kamu tidak seharusnya seperti ini. Kamu tidak bekerja sama dengan pekerjaanku sekarang. Membuang waktuku. Mempengaruhi efisiensiku. Kamu membahayakan masa depanmu sendiri. Bermain-main dengan waktuku. Efisiensi adalah efisiensi lagi. Shin Yifan, biar aku beritahu kamu. Efisiensi tidak berarti aku tidak memiliki batasan dan prinsip. Efisiensi tidak berarti aku harus menahan segalanya. Dia membuat banyak masalah dan masih berdiri tegak. Tidak heran kamu marah. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Mulai dari apa yang dia sukai. Sehingga dia bisa bekerja sama. Tempat yang dia sukai. Itu acting. Apakah kita benar-benar acting? Mulai dari awal, langkah demi langkah. Kapan dia akan menjadi populer? Apakah kamu mendapatkan videonya? Ini adalah video pengawasan hotel. Saya mengerti. Kamu tidak perlu terlalu terharu dengan pengaturan hari ini. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya memperingatkan kamu. Saya adalah Ketua Yipin Sunsine Future. Bagaimana bisa kamu mengendarai mobil bagus dan membuang sampah sembarangan? Saya tidak akan mengizinkannya lain kali. Apakah kamu yakin membawa saya ke audisi? Bagaimana dengan Tuan Shen kamu? Apakah ini audisi? Kamu bisa masuk dan melihat sendiri. Mengapa Tuan Shen kita tidak datang? Apakah kamu tidak punya pendirian? Halo sutradara, aktor kami sudah di sini. Oke. Itu baru benar. Terima kasih atas kerja kerasnya. Bagaimana hasilnya? Kamu bilang Shen Yifan telah memenangkan begitu banyak kesempatan untukku. Aku tidak bisa mempertahankannya sekalipun. Mengapa kamu ingin menyerah? Bagaimana mungkin? Aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku hanya menyesal tidak cukup termotivasi di masa lalu. Ayo masuk. Sutradara yang baik. Hey sutradara, hello. Oke, Tuan Shen meminta kami untuk menemui kamu. Huan Liang member Tehoku. Tuan Shen merekomendasikan seorang aktor untuk datang hari ini. Ini dia. Peran yang aku simpan berdasarkan citra seorang aktor. Ini peran wanita nomor 2. Wanita yang lembut dan elegan. Karakter yang cukup bagus. Lihatlah, terima kasih. Oh, Tuan Liang. Oh, aku menjadi. Tuan Shen bilang untuk mencoba peran Reiko. Reiko. Bukan peran khusus? Tunggu sebentar, apakah kamu ingin membayar untuk cedera? Jangan khawatir, kami akan berhati-hati. Ini tidak akan menyakitimu. Aku lebih takut menyakitimu. Hei, masih muda. Napasnya tidak kecil. Jadi, gestur. Peran ini membutuhkan aktor bela diri yang berdedikasi. Dari mana orang biasa datang? Mengapa Tuan Shen membiarkannya mencoba peran ini? Mungkin dia punya pandangan yang unik. Shen Yifan memintaku mencoba peran ini.
untuk menemukan keahlian bela diriku. Biarkan aku mengubah permainannya. Oke, Reiko, ini giliranmu. Kak, ini pertama kalinya aku mencoba. Sangat menyenangkan. Biarkan aku yang mengambil ini. Hello? Hai, apa kamu terkejut? Apa ini menunjukkan? Wan Yu Chen. Zheng Yu. Aku punya dua hal untuk memberitahumu. Pertama, aku ingin bergabung dengan pemain Nine Valen City Gods. Memainkan peran resmimu. Benarkah? Lalu, apa hal kedua? Aku ingin bergabung dengan agensimu. Menjadi kolegamu. Menjadi pasanganmu. Bagus. Semengatmu cunning. Tidak heran wawancara satu per satu gagal. Ternyata Cheng Moyang yang bermain curang. Siapa yang membuat otakmu panas? Asyik juga memukul orang. Sekarang permainan selesai. Aku menyesal lagi. Salahku karena memukul orang seenaknya. Tapi siapa yang membuatnya berhutang banyak? Perannya dicuri oleh Chen Moyang. Apakah Shen Yifan tidak melawan sama sekali? Bahkan Ling Zi yang sudah dipastikan. Dia langsung memberikannya kepada Chen Moyang. Apa maksudnya? Tidak, aku harus menanyainya. Oh, Xingyan. Aku tidak percaya kamu tidak datang dan meminta maaf padaku dengan patuh. Buka pintu. Shen Yifan. Kamu punya kemampuan untuk diam di rumah. Kamu punya kemampuan untuk membuka pintu. Jadi dia bisa menyelesaikan masalah. Aku tidak tahu kamu sudah pulang. Shen Yifan. Shen Yifan membuka pintu. Shen Yifan membuka pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya apa yang kamu lakukan. Chen Moyang akan membunuh kita semua. Kenapa kamu bertingkah seperti tidak ada apa-apa? Sekarang ikut aku menemui seseorang. Apa yang harus kamu katakan di sini? Shen Yifan, aku ingin bertanya sesuatu. Aku dalam masalah. Tapi bukankah kita sudah menandatangani sebagai sekutu? Kamu hanya melihat aku diintimidasi. Bagaimanapun juga. Apakah aku seperti itu di matamu? Apa arti kerjasama ini? Kenapa tidak batalkan kontrak saja? Batalkan kontrak. Kamu yakin? Pasti dan pasti. Oke. Ingat apa yang kamu katakan sekarang. Jangan menyesal nanti. Tuan Shen, aku tidak terlambat kan? Tidak. Ayo, silakan masuk. Tuan Shen, Tuan Shen. Kalian berdua sudah menunggu lama. Jika aku tidak salah, orang itu adalah aktor bela diri terkenal internasional Yo Sheng. Master Yo. Yang di sebelahnya. Chascha memenangkan sutradara terbaik tahun lalu. Kudengar mereka sedang mempersiapkan sebuah drama dengan kedua paman itu. Timnya sangat top. Dan juga mengundang Yo Sheng yang sudah lama tidak muncul. Karena pemblokiran pesan. Sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Jadi apa hubungannya dengan Chen Mengyang? Kudengar mereka akan syuting di Cina. Dan mencari aktor Cina. Perusahaan Yiping Sun Cine punya begitu banyak artis lini pertama. Pasti bisa mendapatkannya. Jika kita akan bersaing, tidak ada peluang menang sama sekali. Jadi ini adalah rencana Shen Yifan. Tujuan Chen Moyang adalah membalas dendam padaku. Karena itu, Shen Yifan sengaja memisahkan diri dari Wu Yubing. Biarkan Wu Yu membawaku audisi di Cina. Aku pergi ke luar negeri untuk menghubungi tim sutradara. Untuk mengalihkan perhatian Cheng Wuyang. Biarkan dia menikmati kebahagiaan membalas dendam padaku. Dan untuk balas dendam, isi pekerjaan semua artisnya. Jadi meskipun dia ingin mencuri peran, tidak ada lagi aktor. Bos, ini 30 drama berikutnya dia. Setiap drama memiliki pemeran utama. Yang mana yang kita ambil? Ambil apapun itu. Tidak peduli berapa biayanya, ambil peran itu untukku. Atur semua artis di perusahaan kita. Aku akan membuatnya tidak bisa bergerak. Jadi adegan-adegan itu sengaja dia lepaskan. Untuk menciptakan ilusi bahwa kita gagal total. Sebenarnya, itu adalah gudang gelap. Tangkap dia lengah.
lalu sukses mengambil alih drama. Tapi kamu baru saja bilang padaku bahwa kamu mengakhiri kontrak dengan Shen Yifan. Belum pulang sampai larut malam. Pasti untukku. Aku sedang bersosialisasi dengan Master Yo dan yang lainnya. Oke. Oh, sayang. Apa yang kamu lakukan di sini? Maaf, aku salah. Apa yang salah? Salah. Itu karena kebodohanku, kecerobohanku, ketidaktahuanku, pandanganku yang pendek. Dengan hati seorang penjahat, kamu, perut seorang pria terhormat. Kamu merangkum dirimu sendiri dengan cukup baik. Kekuranganmu banyak. Tapi ada kesadaran diri. Itu sesuatu yang pasti. Ya, itu lebih tepat untuk rangkumanmu. Ini hadiah permintaan maafku untukmu. Semoga kamu banyak. Jangan pedulikan aku. Pertama-tama, kontrak mengatakan bahwa makanan ringan akan disediakan gratis. Jadi itu bukan permintaan maaf. Kedua, kamu memukul Chen Mengyang. Apakah kamu pikir kamu melakukan hal yang benar? Aku tidak merasa melakukan kesalahan tapi aku melakukannya. Meskipun aku orang yang sangat efisien. Tapi pada saat yang sama, aku mengabaikan perasaanmu. Membuatmu resisten. Mempengaruhi kerja sama kita. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Meskipun metode kamu bukan solusi terbaik. Tapi itu tidak salah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku benar? Aku seharusnya tidak. Kamu tidak salah. Dan aku di sini. Kamu tidak perlu menahan. Chen Mengyang, dengarkan aku. Aku tidak peduli wanita seperti apa yang kamu inginkan. Tapi kamu tidak boleh memprovokasi wanita Shen Yifan. Kamu enggak? Wanitanya tidak boleh disentuh, kan? Kalau begitu aku akan mengejarmu. Hei, kamu kenal Tuan Wang? Aku tidak setuju dengan beberapa perusahaan memperlakukan artis sebagai komoditas. Tapi aku setuju. Pengakuan. Artis memiliki ciri yang bisa dikomersialkan. Bisa bicara bahasa manusia tidak? Masuk akal bahwa artis harus menghadapi pasar. Karena itu, perlu memahami pasar. Cara terbaik untuk mengomersialkan adalah memanfaatkan perbedaan pada artis. Kalau tidak, kita akan membuat lebih banyak orang. Untuk artis, itu hanya topeng yang mereka gunakan untuk menyamarkan diri. Hanya dengan benar-benar memanfaatkan kelebihan mereka. Akhirnya, mungkin untuk menonjol. Aku tahu. Apa kelebihanku? Dia cantik. Oke. Bandingkan dengan mereka. Apakah kamu cukup cantik? Bentuk tubuh bagus. Bandingkan dengan mereka. Apakah kelebihanmu cukup menonjol? Aku baik hati. Tidak ada artis yang hanya memiliki karakter baik. Akan disukai publik. Lalu apakah aku benar-benar tidak berharga? Tidak, pasti tidak. Lalu kamu bilang. Apa kelebihanku?
Kemampuan bela diri Zheng Ying adalah kelebihanmu. Adalah kelebihan unikmu. Sangat sedikit selebriti wanita yang menguasai bela diri. Kamu harus mengambil kesempatanmu. Mainkan kelebihanmu. Hanya dengan cara ini kita akhirnya bisa membunuh dengan cara berdarah. Hari ini sepertinya bukan hari yang tepat untuk berkomunikasi dengan batu spirit, ya? Hari ini, batu-batu spirit ini bersinar dengan cahaya kebaikan dan persahabatan. Bergerak dengan air persahabatan yang harmonis. Mari berbaikan. Bukankah kamu baru saja meminta maaf padaku hari itu? Ya, tapi sekarang aku ingin lebih formal. Dengan tulus menunjukkan sikapku padamu. Aku menolak pengaturanmu sebelumnya. Kurang etika profesional untuk pekerja migran. Mohon maafkan aku. Kamu melawan keinginanku. Membuatku melakukan hal yang tidak kusukai. Aku juga memaafkanmu. Jadi kita saling memaafkan. Berbaikan di tempat kamu. Oh, benar. Bagaimana kamu tahu aku suka bermain? Tentu saja aku tahu. Oh, juga benar. Bukankah aku menyelamatkanmu pertama kali melihatmu? Sebenarnya, Aku tidak terlalu serius dalam berakting sebelumnya. Aku ingin menjadi pahlawan sejak kecil. Tapi perusahaan membuatku berpura-pura menjadi wanita. Aku benar-benar tidak cocok dengan karakter-karakter itu. Untuk menggoda, kamu harus berbicara dengan 18 putaran. Jadi, terima kasih banyak atas kesediaanmu membantuku mewujudkan keinginanku kali ini. aku di sini untuk membantumu mewujudkan keinginanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Jika kamu tidak percaya, lihat. Oke. Lihat betapa baiknya aku menghindar. Itu bukan kelincahan yang dimiliki aktris manapun. Aku juga punya aksi memecahkan batu dengan tangan kosong. Aku merekam semuanya. Ada beberapa gerakan lagi. Biarkan aku tunjukkan padamu. Dia sepertinya masih Zheng Xiaohong yang dulu. Atau pahlawan wanita yang bersinar. Permisi. Nona Chen, studio Anda tidak memenuhi kriteria investasi saya. Aku tahu, aku punya studio kecil. Tapi kami menandatangani aktor baru. Namanya Sang Sang. Apa kamu ingin bilang dia punya potensi untuk jadi hits? Kamu tahu berapa banyak aku dengar ini setiap hari? Kenapa aku menandatanganinya? Karena dia beruntung. Lolo's Odyssey Untucked Drama Double Uncle. Kamu sangat kenal drama ini, kan? Nah, bagaimana dia hari ini? Aku akan ke dojo Master Yo. Latihan tertutup. Seluruh grup aktor kecuali Ni Chang yang tidak ada adegan laga. Yang lain wajib ikut. Tentu saja, meskipun ini latihan tertutup, tapi staf agensi pemain masih bisa berkunjung. Silakan. Syarat apa? Hei, kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk mengantarmu ke latihan bela diri Master Yo. Sejak kecil aku ingin jadi pahlawan. Akhirnya, aku tidak perlu sembunyi lagi. Hanya saja aku tidak tahu apakah latihan ini bisa lulus. Kamu hanya perlu bermain dengan baik. Sisanya serahkan padaku. Aku harus benar-benar hebat. Master Yo adalah idola aku dan ayahku. Bagaimana dengan keinginan masa kecilku? Yaitu bisa berguru pada Master Yo. Aku selalu mengungkapkan keinginan ini setiap ulang tahun. Ayahku iri dengan ini. Jadi, apakah kamu masih punya keinginan ini? Tentu saja ada, jadi aku harus tampil baik. Berusaha agar Master Yo mau menerimaku sebagai murid. Master Yo menutup diri 5 tahun lalu. Tidak menerima murid lagi. Aku yakin dia akan membuka pintu lagi.
Aku tidak menyangka kamu begitu serius melakukan ini. Kamu pikir camilan gelapku? Apakah dibuat asal-asalan? Aku, Seng Ying, bukan orang yang sembarangan. Ngomong-ngomong, waktu kali ini terbatas. Hanya ini yang kulakukan. Kamu makan dulu. Bagaimana dengan itu? Itu baju. Kamu juga tahu wanita. Dojo punya seragam latihan yang seragam. Kamu tidak perlu bawa ini. Wu Yu masuk untuk ambil sesuatu. Bungkus semua pakaian ini. Bawa bersama kotak-kotak ini. Tuan Yo, tolong. Halo Tuan Yo. Pergi. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada lingkungan. Baik, lakukan saja. Terima kasih atas kerja kerasnya, Tuan Yo. Sangat baik hati. Perasaan ayah tua mengantar anaknya ke taman kanak-kanak. Selamat datang di pelatihan tinju. Anda mungkin sudah mendengar sedikit tentang kepribadian saya. Ketat dan kolot. Tidak personal. Di mata saya tidak ada bintang. Tidak ada idola. Saya memperlakukan semua orang dengan setara. Yang harus Anda lakukan adalah mengikuti permintaan saya. Selesaikan semua konten pelatihan dengan jaminan kualitas. Rekan-rekan bela diri di belakang saya akan mengawasi semua orang. Mulai pemanasan ya. Buat saya rendah. Tuan Yo, apa yang akan saya latih nanti? Anda akan segera melihatnya. Hey, pelak cannon. Kita buka tangan 123. Bergerak di tempat. Kemudian kita lanjutkan ke 123. Kembali lagi. Tentu, Guru Seng luar biasa. Sekilas, dia adalah seorang ahli. Tidak juga, tidak sebenarnya. Jauh lebih buruk daripada rekan-rekan Anda. Punya dasar. Tuan Xiao Shen, Anda terbiasa dengan selera beratnya. Saya bertanya pada dokter. Bisa dimakan? Oh, benar. Sudah berapa lama dia pergi? Hanya 2 jam. Apakah Anda menunggu panggilan penting? Apakah camilan berdarah enak? Anda tidak punya apa-apa selain makan. Apakah Anda ingin memberitahu saya? Ini tempat kami berlatih. Dan ini yang kami makan. Dan tidak. Lanjutkan. Waktu yang baik. Tarikan otot perut ini, siaki pertama. Bayangan positif kedua.
Kenapa kamu tidak dapat tempat pertama? Apakah untuk menunjukkan aksi uniknya? Kaki daun siklon? Ternyata sudah tua dan tidak berguna. Kamu baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Guru Yo, gerakan yang baru saja kamu latih adalah kaki daun siklon, kan? Bisa kamu ajari aku? Tidak ada orang luar. Kalau begitu, terima aku sebagai muridmu. Aku tidak menerima murid. Tapi kamu pernah menerima sebelumnya. Itu dulu. Kemana pesanan makananku? Apa kamu yang memesan itu? Kenapa kamu di sini? Apa karena aku mencuri pesanan makan? Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku dan marah. Apa dia akan memotong pesanan makanku? Bukankah kamu bilang sebelumnya tidak akan memesan makanan lagi? Lihat apa itu. Maaf, aku harus makan pesanan ini hari ini. Kurus, ayo pergi. Pergi main, main apa? Membuang waktu. Bagaimana bisa bermain itu membuang waktu? Aku akan melompat turun dan mencarimu. Jangan lompat, kakimu bisa patah. Aku turun. Jauh-jauh lain kali. Betapa buruknya memukulmu. Kamu tidak tahu. Aku pernah melompati tembok dan memukul seorang anak kecil saat kecil. Sepertinya mereka semua dikirim ke rumah sakit kemudian. Kamu ingat dia? Bagaimanapun, aku ingat menjadi yang lemah. Membosankan bermain bersama. Aku lupa Buddha besar ini juga yang lemah. Sangat memalukan. Bukankah kamu bilang ingin berguru pada Guru Yo? Bagaimana kabarnya? Guru Yo sudah jelas tidak akan menerima murid. Tapi tidak peduli seberapa sulitnya. Berapa lama lagi? Aku ingin memuja Master Yo sebagai guruku. Lagi pula, aku seorang wanita yang ingin menjadi aktor bela diri. Hal seperti ini hanya akan menambah biaya transaksimu. Biaya. Apa biayanya? Itu termasuk uang, waktu dan tenaga, dan biaya komunikasimu. Tidak semuanya. Bisa diukur dengan biaya transaksi waktu. Waktu adalah hidup. Kamu tidak bisa mengatur waktumu dengan baik, kamu menyia-nyiakan hidupmu. Shen Yifan, dalam 20 tahun hidupmu, apakah ada sesuatu yang sangat kamu sukai untuk dilakukan? Bentuknya bagus hari ini. Tapi lain kali, kamu harus memotret sisi kiri wajah. Hei kawan. Aku dengar aktris Ni Chang juga sedang syuting iklan di studio ini hari ini. Bukan urusanmu. Apa yang kamu tanyakan? Ni Chang ada di sini. Nichan. Cepat. Hei, tunggu aku.
Halo Lin Changxia. Namaku Wan Yuchan. Halo. Guru Ni, tolong lihat ini. Ya, aku yakin. Lanjutkan. Tidak ada yang lain. Bagus untuk sehat. Kakak Ning Chan, aku dengar kamu dan kakak Fiancy lulus dari sekolah yang sama. Apakah kalian saling mengenal? Tidak tahu. Sungguh, bagaimana aku mendengarnya? Bukankah kamu punya iklan untuk syuting? Ayo pergi. Heksagram besar. Heksagram antara Fiancy Pavilion dan Ratu Internasional Nishang. Tertarik? Kak, siapa yang kamu bohongi? Seekor kodok, seekor angsa putih. Apa yang mungkin mereka miliki? Kakak Friendship, aku sudah mengenalnya selama beberapa tahun. Kamu datang padaku untuk menjual melonnya. Apakah batang otakmu sedikit menyusut? Ada apa? Aku tidak menjual melon. Aku ingin bekerja sama denganmu. Mari kita gali melon yang lebih besar bersama. Kerja sama dengan kepalamu. Aku punya batasan. Bagaimana mungkin mengkhianati persahabatan kita? 64, kamu 6, aku 4. 91 tidak bisa. Selain itu, kamu membuatku percaya mereka punya chemistry. Lebih baik bilang Shen Yifan naksir aku. Tutup telepon. Ayo mulai. Kamu siap? Jadi anak baik, kamu tidak boleh olahraga berat. Ayo. Siap-siap, bersiap untuk lari. Apakah kamu rela mengorbankan segalanya untuk yang kamu cintai? Tentu saja. Jangan lakukan pekerjaan sia-sia. Cukup kuasai gerakan yang perlu kamu gunakan untuk syuting. Aku sudah latihan itu. Aku latihan ini hanya untuk menembus batas diriku. Tidak apa-apa, sama-sama. Benar-benar bisa melakukannya. Apakah Master Yo datang untuk Zheng Ying? Tepat sekali. Dia sangat menyukaimu. Dia mencintai bela diri. Cinta dan ketekunan adalah dua hal yang berbeda. Aku tidak ingin menghabiskan waktu dan tenagaku terbuang untuk bintang yang tidak konsisten ini. Apakah kamu sedang membicarakan Liu Emyu? Kami punya hubungan yang baik. Dia menyebutkannya setiap kali tampil di acara. Aku masih tahu cara bersyukur. Mungkin itu masalahnya. Seseorang yang makan sendiri. Bagaimana mungkin aku menipu kalian semua atas namamu? Seseorang yang tahu menghormati guru. Bagaimana mungkin aku tidak menghubungimu selama beberapa tahun? Aku hanya akan berterima kasih di depan kamera. Aku bisa membantumu menyelesaikan urusan Liu Emyu sepenuhnya. Jadi sebagai gantinya, aku harus setuju untuk menerimanya sebagai muridku. Benarkah? Tentu saja aku berharap kamu akan menerimanya sebagai muridmu. Tapi aku tidak ingin itu karena aku. Guru dan murid itu soal jodoh. Aku memaksamu dengan bantuanku. Tidak hanya merendahkanmu, tapi juga menghinanya. Menerima murid. Terserah kamu. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak akan menerimanya sebagai muridku. Karena Tuan Xiao Shen tidak mau menerima murid. Marie Berenti membantunya. Aku yakin dia pasti akan menerima Zheng Ying sebagai murid. Asalkan dia berusaha cukup keras. Guru Yo,
Aku... Jangan memandangmu dengan dingin. Seperti kakek kecil yang keras kepala. Cepat atau lambat aku akan membuatmu menerimaku sebagai murid. Kamu masih sibuk dengan untung rugi dunia? Apa yang ingin kamu katakan? Tuan Shen ingin mengatakan, kamu memuja mentor yang kamu inginkan sekarang. Sangat tinggi. Telah kehilangan kemampuan untuk menilai-nilai hal lain. Dan, kamu tidak mendapatkan apresiasi Guru You, karena itu. Kamu mencoba merendahkan orang. Kamu terus menyangkal usahaku. Bukankah itu juga merendahkanku? Bukan untuk merendahkanmu. Kamu tidak berusaha cukup keras. Tunggu saja. Aku akan mengatakannya lagi. Cepat kembali. Istirahat yang cukup. Bersiap untuk operasi. Oke. Peluang berhasil menemukan keinginanmu kurang dari 1:100.000. Peluang menerima operasi transplantasi jantung kurang dari 30%. Ternyata aku tidak perlu bertahan lagi. Kamu tidak perlu melakukan kerjaan sia-sia lagi. Semua proyek Shen akan aku serahkan kepadamu dalam waktu dekat. Shen Yifan, kamu jelas-jelas berjanji padaku hanya akan kembali ke Cina selama setengah tahun. Shen Yifan, dalam 20 tahun hidupmu, apakah ada sesuatu yang sangat kamu sukai untuk dilakukan? Apakah kamu rela mengorbankan segalanya untuk yang kamu cintai? Tentu saja. Bagaimana denganmu, Shen Yifan? Kamu Casilio. Kamu berlatih terlalu keras. Itu tabu. Ayo, biar aku yang menanganinya untukmu. Tidak apa-apa, aku masih bisa berlatih. Jangan dengarkan guru. Kamu berjanji. Kamu harus menepati janji. Pelangkin. Bukan masalah besar. Kakimu tidak cukup kuat. Kalau betul aku akan tetap menggunakan kakiku. Akan selalu ada hal yang cukup. Bukan begitu, guru? Jaga baik-baik hari-hari ini. Berhenti berlatih. Oke. Perbaiki yang tanya. Jaga dia. Baik. Terima kasih, guru. Guru Yo, terima kasih. Terima kasih karena tidak merasa terlalu gigih olehnya. Menggangukah jika terusik oleh seseorang seperti Xiao Qiang yang tak terkalahkan? Bagaimana kalau kau tidak berani meremehkanku lagi di masa depan? Kau benar sebenarnya. Sebenarnya, selalu begitu. Akulah yang membuat pertukaran untung rugi dalam pakaian. Bagaimana? Ini pertama kalinya kau setuju dengan apa yang kukatakan. Sedikit tidak terbiasa. Apakah aku memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya? Percaya diri dan hilangkan kata, ibu. Kau tidak takut bekerja keras sampai akhirnya kosong. Bukankah akan kosong jika tidak bekerja keras?
masih kosong Dingtok di papan. Jadi kerja keras tidak selalu membawa harapan. Tapi tidak mencoba, pasti tidak ada harapan. Meskipun aku jatuh sekarang, tapi aku punya tongkat tambahan. Ada guru tambahan. Jika kau nakal, buat luka di kakimu semakin parah. Sepatu yang terkena dampak. Aku tidak bisa menjadinya. Dulu tidak. Apakah kau menerima muridmu? Tenang saja, bos. Aku pasti akan cepat sembuh. Menyelami bisnis suci syuting. Siapa kau? Sangat cocok untuk berakting. Kecanduan drama datang. Hanya saja aktingnya sangat buruk. Aku tahu aku pasti akan belajar akting dengan giat. Tingkatkan akting. Aku juga akan berusaha merawat kakiku. Pasti akan baik-baik saja sebelum dimulai. Haha. Halo. Bawa dia ke rumah sakit. Jadi ini peringatan 100 tahun? Tidak heran novel perdana kakakmu akan diputar ulang di aula kampus. Benar, kakak persahabatan, bukankah kamu juga lulus dari sekolah ini? Kamu akan kembali untuk ikut perayaan sekolah? Hei, mana ada waktu untuk ikut? Oh kak persahabatan, aku masih ada urusan harus pergi. Aku baru tahu namamu hari ini. Sudah lama mendengar namamu. Bunga sekolah? Tentang aku? Apalagi yang kamu dengar? Artinya kamu sangat cantik. Tapi orangnya lebih dingin. Pasti banyak yang mengejarmu. Banyak. Tapi aku suka. Hanya kamu. Kakak senior. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Makan pelan-pelan ya? Oke dah. Ni Cheng, sini. Ini dia. Oke, filmnya selesai. Selanjutnya, mari kita undang kakak Ni Chang ke panggung. Halo, aku aktris Ni Chang. Bagikan dengan kami, Kak Ni Chang, perasaan yang kurasakan saat berakting di film ini. Oak? Sebenarnya saat aku membuat film ini, kebetulan aku berusia 18 tahun. Sangat kebetulan juga. Apa alur filmnya saat itu? Sangat mirip dengan pengalamanku sendiri. Jadi seluruh proses aktingnya. Aku minta maaf pada guruku. Aku juga minta maaf pada banyak orang yang mencintaiku. Aku mengecewakan mereka. Aku, Liu Mo, bukan lagi murid Master Yo. Aku tidak akan pernah lagi menggunakan nama Master Yo untuk menipu siapapun. Maaf. Pemenggan. Itu saja. Kamu bilang seorang pria baik hati berjalan ribuan mil. Akan ada perpisahan. Tuan Yo, jangan terlalu khawatir. Tuan Yo. Boleh aku tanya sesuatu? Kamu tidak perlu mengatakan aku tahu. Cedera kaki Zheng Yu belum sembuh. Nyalakan dan syuting drama Ni Chang dulu.
Tunggu sampai cedera kakinya benar-benar pulih sebelum masuk grup. Terima kasih atas pengertianmu. Aku hanya tidak ingin berhutang budi padamu. Selain itu, Zheng Ying adalah anak yang baik. Kamu sekarang bintang besar. Tidak baik di foto seperti ini. Kamu mengatakan ini padaku sebagai senior. Atau sebagai mantan pacar. Guru Yu. Sudah larut. Aku pergi dulu. Tuan Chen datang. Shen Yifan. Kamu merancang aku dan perusahaanku. Aku kehilangan banyak. Aku belum selesai denganmu. Tuan Cheng sekarang hanya bisa mengandalkan minum dengan orang lain. Mari bicara tentang pendanaan. Itu agak menyedihkan. Maaf. Aku akan memberitahumu. Aku tidak hanya akan membuatmu membayar. Aku juga akan mengambil keadilan. Lalu tergantung apakah Tuan Cheng punya kemampuan atau tidak. Tuan Chen, Oke, ku dengar kaki Zheng Ying terluka. Dia sekarang di rumah sakit. bukan urusanku. Bukankah kamu bilang akan mengejarnya? Kejar. Beri dia kesempatan untuk berhubungan denganku. Kejar dia. Tapi kamu mengingatkanku. Wanita terluka. Semakin seperti ini, semakin dia butuh perhatian dan perawatan. Terutama perhatian ini. Juga berasal dari aku yang dia rindukan. Wu Yu, bisakah kamu berhenti menatapku seperti itu? Aku tidak bisa berkata-kata. Tuan Shen Belong. Untuk mencegah kamu melukai dirimu lagi. Menunda pekerjaan. Jadi sebelum kakimu sembuh, aku akan merawat kakimu. Yang ini. Hei, apa yang kamu mau? Di mana kakiku? Dia punya pikiran sendiri. Dia bilang ingin air. Kakiku bilang, pemiliknya ingin camilan. Oke. Novel, itu terlalu pendek. Bisa kamu perbesar? Apa yang kamu mau? Bisa kamu katakan sekaligus? Ya, dia melakukannya. Bukan aku. Ya, oke. Mengapa begitu sulit bagimu? Tapi merawatnya adalah tugas yang kamu atur untukku. Aku akan menyelesaikannya.
yang kamu lakukan di sini? Jampun. Aku tahu kamu akan terkejut dengan penampilanku. Tapi aku sarankan kamu mulai membiasakan diri sekarang. Karena aku akan sering datang. Rumah ini terlalu kecil. Aku harus memberimu yang lebih besar. Heh. Apa maksud mereka semua? Bahkan tidak ada kamar mandi. Apa yang di sini? Mengapa kamu punya ini di bangsalmu? Ah, ganti semuanya, ganti semuanya. Ganti apa ini? Ah, Dia mengejarmu. Mengejarku berarti ingin membunuhku. kamu juga tidak bisa. Tentu aku tidak hanya akan menatapmu. Itu lebih baik. Apakah kita akan mengabaikannya? Meskipun dia adalah artisku. Tapi aku hanya bertanggung jawab untuk film dan televisinya. Setelah pacaran dengannya, pasti akan semakin populer. Ini hanya akan terjadi lebih banyak lagi. Tuan Cheng bukan ancaman. Biarkan dia berlatih. Oke, kamu Shen Yifan. Jadi begitu. Tidak akan menonton. Makan. Master Yo bilang aku baru-baru ini sangat ketat mengontrol diet. Makanan laut tidak baik. Yang pedas ini juga tidak boleh. Minyak dan garam tinggi tidak boleh. Semuanya untukmu. Yu Yoyi bilang aku baru-baru ini sedang membangun karakter. Tas tidak boleh, produk perawatan kulit juga tidak. Hadiah di atas $2.000 tidak boleh. Maaf, aku tidak bisa menerima hadiahmu. Ringan dan menyegarkan. Terjangkau dan praktis. Bagaimana sekarang tidak ada alasan untuk menolak? Kedua orang ini duduk bersama dengan harmoni yang tidak bisa dijelaskan. Duduk. Apa maksudmu? Permisi, Tuan Chen, orang-orangku tidak membawanya. Wu Yu yang menyetir. Cara kamu menyelamatkan orang cukup langsung. Cara kamu menolak orang cukup diplomatis. Aku tidak takut membuatnya marah lagi. Kamu sendiri takut padanya atau kamu pikir aku akan takut padanya? Tentu saja aku kenal Tuan Shen. Kamu tidak akan pernah takut padanya. Tapi bukankah aku tidak takut membuatmu repot? Kalau begitu kamu harus berurusan denganku lagi. Ini tidak akan membuang waktumu lagi. Kamu ingat, jika kamu tidak mau, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apapun. Ada apa? Tidak ada. Aku hanya berpikir kamu cukup tampan saat mengatakan itu. Kurang pujian. Pulang dan berkemas. Siap keluar dari rumah sakit. Hebat. Akhirnya aku bisa bergabung dengan grup untuk syuting. Aku masih berdiri di sini. Dia pergi dengan orang lain. Tuan Chen, aku sudah memeriksa fotonya. Seseorang salah meletakkannya. Menurutmu, apakah kita salah paham dari awal? Salah paham. Aku Chen Moyang. Adakah wanita yang tidak menyukaiku? Oh, tentu saja tidak.
Ada wanita yang bisa menolak pesonamu. Lalu, Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia akan segera bergabung dengan grup. Apakah itu mengejarmu? Tidak disarankan mengejar kemenangan. Kamu perlu tenang setelah terlalu bersemangat. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa menerima kontras saat ini. Akan datang kepadaku dengan sendirinya.